Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini, alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah atas semua nikmatnya. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, kita lanjutkan bahasan kitab Minhajul Muslim di bab yang keempat, masih bahasan ibadah dan juga masih membahas tentang salat dan bahasan salat-salat sunat. Salat sunat kali ini yang kita bahas adalah yang kelima, khamisan, salatu rak'ataini 'indal qudumi minas safari fil masjidil hayy. Salat 2 rakaat ketika baru datang dari safar di masjid lingkungan terdekat, di lingkungannya. Nah, ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari sahabat Ka'ab ibnu Malik radhiyallahu anhu yang mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qadima min safarihi bada'a bil masjidi faraka'a fihi rak'ataini. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab At-Taubah. Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Ka'ab ibnu Malik radhiyallahu anhu bahwa dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila datang dari safar beliau mulai dengan masjid. Lalu beliau salat 2 rakaat di dalamnya. Demikian ya. Jadi ini anjuran untuk melakukan salat 2 rakaat di masjid tempat tinggal. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, berikutnya yang keenam, sadisan yang keenam, rakaat taubah, yaitu salat 2 rakaat salat taubah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, namun perlu kita ketahui bahwasanya salat taubah ini para ulama mereka berbeda pendapat tentang salat sunat taubah ini, apakah disyariatkan ataukah tidak disyariatkan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, mayoritas ulama-ulama madhab, bahkan ulama-ulama madhab yang 4, mereka bersepakat, itu dari madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, mereka bersepakat
orang yang jatuh kepada dosa, maka wajib baginya untuk bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepadanya. Karena Allah Subhanahu wa taala penerima taubat dan pengampun dosa-dosa, dan dianjurkan baginya ya untuk melakukan salat sunat taubat. Ini berdasarkan kesepakatan ulama 4 madhab. Dalil untuk pendapat ini adalah hadis Abu Bakar radhiyallahu an. Ia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma min rajulin yudhnibu dzamban thumma yaqumu fayatatahharu thumma yusalli thumma yastaghfirullah illa ghafarallahu lahu. Tidak ada seseorang yang melakukan dosa kemudian dia berdiri lalu bersuci, kemudian salat, kemudian mohon ampun kepada Allah kecuali Allah ampuni untuk dia. Summa qara'a hadhil ayata, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini, yaitu surah Ali Imran ayat 135. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang apabila diantaranya adalah orang-orang yang apabila mereka melakukan tindakan keji atau mendolimi diri mereka, maksudnya dengan dosa-dosa, maka mereka ingat Allah lalu mohon ampun kepada Allah untuk dosa-dosa mereka, dan mereka meyakini tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak melanjutkan dosa tersebut dalam kondisi mereka mengetahui, menyadari. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah. Sebagian ulama mereka mendhaifkan hadis ini dikarenakan dalam sanadnya ada yang bernama Asma ibnul Hakam. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan saduk, ya. Namun ulama yang lain mengatakan majhul, tidak diketahui, sehingga dhaif sanad ini, ya. Nah, sebagian ulama yang mendhaifkan hadis ini, ya, mereka tidak berpendapat bahwa disyariatkannya salat sunat taubat. Demikian. Adapun sebagian ulama, seperti kita katakan, bahkan ini adalah ulama 4 madhab, mereka memandang bahwasanya, ya, sebagian ulama itu mensahihkan hadis ini. Kalaupun seandainya sanad hadis ini ada kedhaifan, ya, hadis ini dianggap dhaif, maka ayat tersebut menunjukkan kepada anjuran untuk melakukan salat sunat. Itu dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Orang-orang yang apabila mereka melakukan tindakan keji atau mendolimi diri mereka dengan dosa, mereka ingat Allah. Nah, di antara tuntutan dari mengingat Allah adalah salat. Ya, karena fungsi salat adalah untuk ingat Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ya. Lebih-lebih sebagian ulama ada yang mensahihkan hadis ini. Jadi terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya, terkait dengan salat sunat taubat ini, dikarenakan perbedaan pendapat mereka tentang hadis yang datang seputar salat sunat taubat. Ya, salat sunat taubat. Salat sunat taubat ini sepakat para ulama, ya, dia bukanlah syarat bagi taubat dan dia bukan merupakan kewajiban dari sebuah taubat. Sepakat para ulama. Ya.
Hanya saja mereka berbeda pendapat salat sunat taubat ini disyariatkan atau tidak disyariatkan. Ya. Nah, sebahagian ulama mengatakan disyariatkan, dianjurkan, sunat hukumnya. Inilah ulama-ulama mazhab, ulama-ulama 4 mazhab, dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, demikian. Andaikan pun di antara mereka ya memandang dhaif hadis yang datang tentang masalah ini, dan sebagian yang memandang sahih, bagi memandang dhaifun hadis ini, bagi berpendapat ini sunnahkan, dianjurkan, mereka mengatakan bahwasanya yang menjadi dalil untuk salat sunat taubat tersebut bukanlah hadis tapi ayat. Ya. Nah, seperti itu. Jadi di antara ulama 4 mazhab yang mereka memandang dhaifnya hadis ini, mereka tetap mengatakan bahwasanya tetap disyariatkan salat sunat taubat berdasarkan ayat. Demikian, ya. Adapun ulama yang mengatakan tidak disyariatkan, maka mereka mengatakan ini hadisnya dhaif. Tapi ini segelintir, tidak banyak. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini terkait dengan salat sunat taubat. Ya, jadi perbedaan pendapat seperti ini. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian kita akan bahas yang ketujuh adalah ar-rak'atani qabla al-maghribi, 2 rakaat sebelum maghrib. Nah, ini sudah kita bahas sebenarnya, ya, yaitu salat-salat sunat yang dia ghairu muakkadah, dari salat-salat rawatib. Ya, salat sunat ya ghairu muakkadah itu salat-salat sunat rawatib yang dia tidak ditegaskan, di antaranya adalah salat sunat sebelum maghrib. Bahkan itu ada 3, yaitu salat sunat ya sebelum asar, sebelum maghrib, dan sebelum isya. Nah, itu termasuk kategori salat sunat yang rawatib namun ghairu muakkadah. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Hadisnya adalah hadis yang diriwayatkan, hadis yang Nabi SAW bersabda, hadis riwayat Bukhari Muslim kalau tidak salah, Nabi mengatakan, wa fi kulli adanaini salatun, ya, di antara baina kulli adanaini salatun, ya, di antara setiap 2 adzan, yaitu adzan dan qomat, ya, itu ada salat. Baik itu ya di antara adzan asar ya dengan qomatnya, maka ada salat. Maghrib dengan ya adzan maghrib dengan salat maghribnya, maka itu ada salat. Adzan maghrib dengan qomat maghribnya, itu ada salat. Adzan isya dengan qomat isyanya, itu ada salat. Demikian. Nah, seperti itu. Terkait dengan 2 rakaat sebelum maghrib, ada hadis Nabi SAW, dia bersabda, sallu qabla al-maghribi, ya, sallu qabla al-maghribi, sallu qabla al-maghribi. Salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib. Summa qala fi sadisati, kemudian beliau bersabda di kali yang ketiga, liman syaa, bagi yang mau. Demikian, ya. Hadisnya riwayat Bukhari. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan sebutkan berikutnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, yaitu salat sunat hajat, ya, salat sunat hajat. Salat sunat hajat, hadis ini ya hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Seorang muslim apabila ingin sesuatu dari kebutuhannya, maka hendaklah dia berwudu dan sholat 2 rakaat dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keperluan tersebut. Nabi SAW bersabda, "Man tawadda al-wudu'a tsumma shalla rak'ataini yutimmuhuma a'tahu Allahu ma sa'ala mu'ajjalan aw mu'akhkharan."
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang berwudu dengan sebuah wudu, kemudian dia sholat 2 rakaat, dia menyempurnakan 2 rakaat tersebut, maka Allah berikan kepadanya apa yang dia minta, baik itu segera maupun ditunda. Baik itu segera maupun ditunda. Masya Allah ya. Nah inilah yang disebut dengan salat sunat hajat ya. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang sahih. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Nah ini motivasi bagi kita kalau pengen kita ya ada keperluan, ada keinginan, apa saja dari keinginan dunia ataupun keinginan akhirat, maka silakan lakukan salat sunat hajat ini ya. Nah tentunya setelah salat sunat tersebut maka berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah ya. Karena disebutkan Allah memberikan apa yang dia minta kepadanya ya, segera atau ditunda. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah kita cukupkan untuk penyampaian materi, insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Nah ini pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang salat istikharah, salat tasbih ya, dan seterusnya. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, kita beri waktu luang untuk bisa saling berinteraksi, bersoal jawab ya. Barangkali bisa dinaikkan pertanyaan yang sudah masuk. Baik, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum, ingin bertanya, anak ikut suami tinggal di rumah milik mertua, sedangkan ayah mertua sudah 60 tahun tinggal sendiri di samping rumah yang anak tempati. Tapi beliau ambil makan ke rumah yang anak tempati. Kemudian ada kakak ipar dan keluarganya tinggal di belakang rumah kami. Tapi hubungan kami tidak baik. Dari sebelum menikah, hubungan ayah mertua, kakak ipar, dan suami memang sudah tidak akur. Setelah suami menikah, anak juga tidak disukai oleh ayah mertua. Serta kakak ipar yang sering mengadu domba ayah mertua, sering bikin sakit hati. Sudah 6 tahun anak coba tahankan, tapi hati anak lama-lama lelah karena sering sekali ada kata-kata yang tidak sepantasnya dikeluarkan kepada anak. Apakah salah jika anak minta pindah karena mereka tidak ada yang suka dengan saya, dan kalau pindah suami saya jadi tidak bertanggung jawab dengan ayah mertua yang sudah tua? Mohon nasihatnya Ustaz. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memudahkan kita untuk menjadi pembuka pintu kebaikan bagi orang lain. Amin ya rabbal alamin. Di antara bentuk bakti kepada suami adalah membantu suami untuk bakti kepada orang tuanya. Di antara bentuk taat kepada suami adalah membantu suami untuk taat kepada orang tuanya. Maka bantu suami dalam hal ini untuk bisa bakti sama orang tuanya, berbuat baik kepada orang tua yang sudah tua. Adapun kondisi yang tidak baik, tidak akur, ini bisa diperbaiki insyaallah ta'ala. Seorang muslim, seorang mukmin diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendamaikan saudara-saudaranya yang bertikai, baik itu saudara kandungnya ataupun saudara seimannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 10, A'udzu billahi minasyaitonir rajim,
Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang artinya sesungguhnya orang-orang beriman itu hanyalah bersaudara, maka damaikanlah di antara saudara-saudara kalian itu. Bertakwalah kepada Allah agar kalian dirahmati. Demikian. Jadi bertakwa terus kepada Allah dan terus damaikan. Sesungguhnya bisa untuk menjadi pendamai dan abaikan terkait dengan pribadi, karena apabila kita fokus untuk kemaslahatan orang lain, maka insya Allah taala urusan kita akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita membantu suami untuk taat kepada orang tuanya dan berbakti kepada orang tuanya, maka insya Allah taala urusan-urusan pribadi kita akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala. Hal yang bisa dilakukan, bahkan ini bisa menjadi tantangan, artinya sebuah challenge begitu tantangan untuk bisa membuktikan bahwasanya kita bisa dan mampu untuk hadir di tengah-tengah keluarga pasangan hidup kita. Jadikan itu sebagai sebuah moto bahwasanya seorang mukmin itu bisa hadir hadir dengan baik, bahkan diharapkan dan dicintai oleh keluarga pasangan hidup kita. Demikian. Gimana caranya? Pertama, merubah mindset dulu. Merubah mindset. Apa itu mindsetnya? Mindsetnya jadikan diri kita adalah sebagai pembuka pintu kebaikan bagi orang lain. Nah itu dia. Membantu orang lain untuk bersilaturahim dengan keluarganya. Orang yang menyambung tali silaturahim, maka Allah Subhanahu wa taala ini akan memanjangkan umurnya dan meluaskan rezekinya. Nabi SAW bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa lahu fi atharihi falyasir rahimahu." Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Kata Nabi SAW, siapa saja yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambung tali silaturahim. Bantu suami untuk bersilaturahim. Siapa di antara kita yang pingin miskin, fakir dan miskin, sempit ekonominya? Siapa di antara kita yang pingin mati cepat? Tidak ada. Kita pingin diluaskan rezeki kita dan pingin dipanjangkan usia kita dalam keberkahan dan kebaikan. Maka silaturahim dan bantu orang terdekat kita untuk silaturahim. Nah seperti itu. Dan sabarkan diri dalam kebaikan ini, dalam proyek besar ini. Nah seperti itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai pembuka pintu kebaikan. Nah, ini mindset yang pertama. Ini yang pertama ini harus dimiliki, yaitu mindset sebagai pembuka pintu kebaikan bagi orang lain. Kemudian yang kedua, taklukkan orang-orang yang benci dengan kita, yang tak suka, dengan cara apa? Kebaikan-kebaikan kita. Karena Nabi SAW dalam hadis riwayat Baihaqi, Nabi mengatakan, tahadu tahabu, saling memberi pasti saling mencintai. Jadi coba banyak memberi kebaikan. Di antaranya adalah bisa dengan menunjukkan wajah yang berseri-seri ketika datang, lebih-lebih mertua. Mertua ini kan orang tua dari orang yang kita cintai, pasangan hidup kita. Maka berbuat baik kepadanya dalam rangka berbuat baik kepada sang pasangan hidup kita yang kita cintai itu. Demikian. Nah seperti itu. Tampakkan wajah yang berseri-seri, senyum manis. Kata Nabi SAW, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyum manismu di hadapan saudaramu, itu adalah sedekah. Hadis riwayat Tirmidzi. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, la tahqiranna minal ma'rufi syai'ah walau an talqa akhaka biwajhin taliqin.
Jangan kamu meremehkan satu kebaikan pun, sedikit pun. Walaupun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, hadis riwayat Muslim. Nah, maka tampakkan wajah yang berseri-seri. Seperti itu. Ya jangan kita tampakkan kita ini punya masalah, kebencian, tidak, ya. Senyum manis, wajah yang berseri-seri, demikian. Nah, kalau bisa kata Nabi apa? Saling memberi. Jadi orang tua coba berikan apa yang dia inginkan. Ya. Nah, ngambil makan pun kalau bisa jangan sampai ngambil tapi diantar. Ya, coba begitu. Kan sama saja, berkurang juga kan makanan yang ada di rumah kita. Tapi caranya adalah bukan mertua tersebut yang mengambil, tapi diantar. Lalu sampaikan ya kepada ayah mertua atau mertua tadi, bapak, ibu atau ayah mertua, ayah, nggak usah ya ke rumah, nanti biar makannya diantar, ya begitu. Atau ditanyakan, ayah hari ini mau makan apa, seperti itu, biar dimasakkan, seperti itu. Nah mudah-mudahan dengan seperti itu ayah mertua ini akan berubah hatinya, tak lagi dia benci, ya, tidak lagi mau dia ya marah dengan mertuanya, menantunya. Nah seperti itu, ya, yakin seperti itu, ya. Lebih-lebih kalau ketemu sama mertua itu ucapkan salam. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Tidak akan masuk surga kalian sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah aku tunjukkan kepada sesuatu yang apabila kalian lakukan kalian akan saling mencintai? Afsus salama bainakum, kata Nabi, sebarkan salam di tengah-tengah kalian. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Makanya begitu masuk rumah contohnya ucapkan salam, assalamualaikum, bawa oleh-oleh, ya, orang tua insya Allah senang dibaiki, ya demikian. Maka mudah-mudahan akan berubah insya Allah Ta'ala. Ya ini trik, ya ini trik, ini kiat, ini cara ampuh untuk meluluh, ya, meluluhkan hati atau menaklukkan hati. Ya. Silakan lakukan, silakan ya mencoba demikian, ya. Wallahu taala alam. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan untuk penyampaian materi karena sudah masuk waktu salat zuhur untuk Birhamada dan sekitarnya. Kita cukupkan. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Dan sebelum kita menutup kajian, seperti biasa kita memberikan motivasi untuk berdonasi. Ayo mari kita membantu penyelesaian pembangunan Masjid Al-Muwahhidin yang saat ini dalam proses pembangunan. Dan Masjid Al-Muwahhidin sudah digunakan untuk sholat fardu dan kajian-kajian. Maka siapapun yang ingin mendapatkan sebuah rumah di surga dan minimal pahala dari infak yang disedekahkan tersebut, yang diarahkan atau diberikan tersebut, itu minimal 700 kali lipatnya, sekaligus mendapatkan pahala yang akan mengalir dan terus mengalir, karena seperti yang kita sampaikan tadi, ini sudah digunakan untuk salat 5 waktu dan kajian-kajian. Maka silakan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Untuk info lanjutan Anda bisa melihat di layar kaca Anda. Semoga bermanfaat, semoga termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.